Cyclone, cekring, Joka, cekring, Maximum Drive. Oke guys, balik lagi guys dengan gue di konten review komik. Jangan suka yang suka mereview mainan dan juga suka mereview komik yang legal yang diterbitkan oleh Gramet. Oke langsung aja guys, ini dia sesuai dengan request teman-teman, dan gue sebenarnya edisi telat banget. Orang-orang lain udah beli, udah baca, udah review mungkin ya, komik India Foto Detektif, yang mana adalah serialisasi manga dari serial originalnya, yaitu serial tokusatsu Kamen Rider Double ya. Ya, dan gue sebenarnya tahu kalau ini dibikin manga itu dari YouTuber Agan Reza, karena kalau nggak salah itu sebenarnya konten tokusatsu pertama dia dah. Dan entah kenapa gue ngeliat si MNC nerbitin ini gitu loh, dan langsung gue waktu di video gue hunting komik itu gue langsung beli tanpa pikir dua kali. Ini gue langsung beli, dan ini masih ongoing sebenarnya guys di Jepangnya. Ya gue nggak tahu apakah ini melenceng dari serial originalnya apakah gimana, karena serial tokusatsu itu dibikin manga itu susah juga guys. Dan juga di Indonesia tuh pernah juga terbit serial komik Kamen Rider, itu judulnya Masked Rider Spirit. Cuman itu yang era Showa guys, yang kayak Black RX gitu-gitulah. Cuman gue nggak koleksi, gue belum punya, dan gue tertarik lagi pas sudah ada ini gitu. Oke guys, langsung aja kita lihat dari sampulnya. Ini dia jatuhnya ke dewasa ya di Akasha. Jadi belilah komik sesuai dengan umur teman-teman ya kalau bisa ya. Ini dia ada gambar si Shotaro. Tapi kenapa Shotaro-nya agak kribo ya? Shotaro itu kan rambutnya kayak itu, kayak Eiji di Oz, atau kayak apa sih ya, gaya-gaya rambut orang Jepang gitu lah. Pakai topi fedora ya kan. Ini topi dari si Sacho-nya itu, si yang Commander Skull, yang papanya si Akiko ya. Anjir, gue masih inget loh. Foto. Jadi si si Masaki Suda ya. Gue lupa nama aktor asli siapa nih, si Shotaro. Masaki Suda kalau nggak salah dia udah married, dan dia sebenarnya juga ogah untuk balik lagi ke dunia tokusatsu karena dia benci sama karakter Philip karena terlalu feminim ya. Kalau nggak salah seperti itu ya. Dan bener aja nih bikin manga karena karakter Philip ini bener-bener karakternya bisa dibuat manga atau animenya gitu kan, karena rambutnya keren gitu kan, pakai baju juga fashion banget, dan dia punya buku ya di dunia buku dia lah. Ini dia ya double volume 1 Foto Detektif, senario Sanjoriku, art Sato Masaki, original work Ishinomori Shotaro yang pastinya Kamen Rider, director Tsukada Hideaki Toei, dari Toei, creator design Terada Katsuya. Itu dia dewasa. Cuman menurut gue ini untuk sampul volume 1 putih aja gitu, nggak ada aksen hijau sama ungu gitu khas double. Yang kita nggak tahu, mungkin volume 2 lebih keren lagi sampulnya. Oke, ini dia, belum gua unboxing, kita udah ngomong hampir 4 menit. Ini si spine-nya, itu dia di gawan hijau, dia si tadi yang buat. Nah ini yang gue lihat di konten Agan Reza nih, beneran guys, ini yang gue tahu nih. Teret WX right and the. Itu lagunya juga keren sih guys, bisa didengar ulang-ulang. Oke, nah sini si menaharanya Foto City, ada si Shotaro dari belakang, keren banget. Foto detektif, kita akan baca sinopsisnya guys. Welcome to Foto ya, selamat datang di Foto Windy City, kota tercinta yang kedamaiannya sering diusik oleh monster-monster mengerikan. Tapi janganlah takut, karena Shotaro dan Philip asik selalu siap menjaga ketenangan Foto dari jangkauan monster gaya memory. Itu dia, gue lupa istilah monsternya itu apa ya, Dopan. Oh my god, gue masih ingat Dopan ya, yang jadi orang-orang yang udah frustasi gitu, ingin dapat kekuatan, diaktifin si gaya memori dari si keluarga kerajaan itulah, terus dicolok gitu kan, langsung jadi bird gitu kan, T-Rex ya. Terus apa lagi sih, Claydol gitu loh gue. Dan untuk merchandise Kamen Double, gue cuma punya satu tuh yang cetek, yang ekstrim, yang dulu gue dapet dari Sensei, itu gue dapet dari teman gue.
Cuman gue nggak punya beltnya, gue nggak punya belt axle juga, gue nggak punya. Kalau buat ada yang ngasih mah boleh lah, gue terima kalau ada yang mau ngasih. Ini dia komik dewasa, komik dewasa, iya bener, harganya 45.000. Langsung aja kita akan unboxing. The BX1 in the city. Double ball extreme WX. So udah kelamaan videonya. Ayo guys, gue akan mencicipi aroma lembaran buku atau lembar komik yang baru unboxing. Sebentar guys. Energi baru sudah saya dapatkan ya. Aroma dari Windy City ya, mantap. Foto City ya. Itu dia lembar pertamanya, dan nggak ada ini ya lembar berwarna ya, sayang sekali ya. Dan dia sudah book paper. Ini si indeks atau kontennya. Wow, bahasa Inggris. Jangan-jangan bahasa Inggris guys, nggak mungkin. Ini siapa, kok ada karakter cewek? Kayaknya nggak ada di serialnya deh. Oke, wah ini dia guys, yang sama kayak di belakangnya, cuman ini yang black and white. Keren ya, semangat baru nih, gila mantap serial. Jadi ini dengan terbitnya komik ini tuh apa ya, membuat para tokoh fans itu kan tahu ada komik Kamen Rider Double diterbitin sama penerbit legal, dan itu membuat mereka akan membangkitkan semangat baca komik, beli dan koleksi komik guys, mantap ya. Jadi kolektor komik sama toko fans bisa collab gitu loh, anjay. Itu deh guys. Kita akan lihat previewnya. Wah, who is this? Who's her? Wih, ada Kiko. Oh my gosh. Kita akan lihat aja sekilas. Kayaknya gue paham deh kenapa ini. Wih, gila, Philip. Mana tuh? Wih, gila. Inilah kemampuan Philip ya. Yang apa? Bookshelf-nya bisa dia nyari keyword ya untuk memecahkan masalah, karena mereka kan basicnya kan detektif ya. Gue paham kayaknya kenapa diterbitin di serial dewasa. Tadi gue ngeliat sekilas. Wanjir. Oke guys, cukup spoiler. Beri gue waktu untuk membaca satu komik full Kamen Rider Double foto detektif ini guys. Sebentar ya. Oke guys, gue sudah baca full satu buku komik foto detektif alias Kamen Rider Double. Yang gak mau spoiler, skip aja boleh, nonton sampai habis, monggo. Guys, tadi sebelum kita bahas ini gue nemu ya merchandise Kamen Rider Double. Ini gue udah dikasih orang ya, si Sensei, waktu di get dulu, videonya udah lama. Dan ini CT ya. Ini ekstrim, sebenarnya ekstrim itu yang itu tuh yang alat berubahnya tuh yang terakhir tuh yang kayak burung tuh, yang suara tuh kayak itu yang ekstrim ya. Ini cuman CT ya, kayak itu. Ini udah gue pasangin baterai LR44 yang baru, udah gue bongkar. Ternyata di dalamnya tuh korosif ya. Ini baterai baru nih, tapi tidak menyala. Tapi ya udahlah, mungkin bisa melengkapi kangenan gue ya. Satunya merchandise Kamen Rider Double. Ya kan, begini kan, pegangan kan. Cyclone juga. Oke, guys, taruh aja. So, komik foto detektif ini bagus, seru, gambarnya juga bagus banget. Soalnya dia ini kategorinya seinen. Kalau seinen itu gambarnya agak-agak realistik. Dan oke, langsung aja. Gue mau bahas dulu dari covernya. Di covernya kan tidak dikasih spoiler kalau ini tuh komik tentang Kamen Rider ya, nggak kayak komik Masked Rider yang zaman dahulu, dan gue nggak punya. Emang ditongolin awal itu Satria Baja Hitam ya. Kalau ini udah bener manga ya. Kayaknya orang yang nggak ngerti Kamen Rider Double pun bisa untuk baca ini, karena ini bisa dibaca sama orang yang udah pernah nonton Kamen Rider Double tamat, sama yang bahkan nggak tahu ya kalau ini komik Kamen Rider. Karena di covernya aja, yang volume 1 ya, gue nggak tahu volume 2 kayak gimana covernya.
itu cuman dikeliatin karakter utamanya cowok ya, sama di belakangnya cuman gini view ya, landscape. Oke, langsung aja guys. Foto detektif ya itu dia. Terus jadi intinya satu komik ini tuh kayak berisi apa ya, episode Kamen Rider yang dari pertama si Kamen Rider itu nemu masalah detektif misteri, dan juga sampai monsternya muncul, sampai monster dikalahin. Nah itu di satu komik ini ya menurut gua. Oke, langsung aja guys, kita akan review secara lengkap ya. Dan sorry kalau durasinya agak lama ini kontennya. Dan ini dikasih lihat karakter ceweknya, dan nanti akan gue kasih lihat kenapa dikasih kategorinya dewasa. Ini sangat menarik ya bagi saya. Oke, ini gambar view-nya si siapa? Shotaro. Siapa sih nama aktornya? Ren gitu kan. Kalau si ini kan Philip Masaki sudah ya, gue tahu. Yang udah married. Oke, jadi diceritain ya. Dia itu adalah detektif narsis yang selfie. Bayangkan selfie menggunakan DX ya. Telepon genggam macam apa yang rumit seperti ini, yang layarnya juga sempit. Cek like nama koki dari Shotaro, seorang detektif suatu yang matang. Hard boiled ya guys, hard boiled. Oke, intinya komik ini itu bercerita tentang Kamen Rider Double. Ceritanya yang setelah dia sudah tamat di serial Tokusatsu-nya. Ya guys, nanti kita lihat. Dan dia pertama kali bertemu wanita cantik malam-malam. Tuh, bajunya aja begitu, seksi. Ya, tuh. Ya pasti cowok normal mana yang tidak melongo. Serius nih, cowok cantiknya sekali. Itu dia. Ini juga 8. Bisa minggir sedikit dan dikit non. Kalau kau maju terus senjatamu bisa menembus jantungku. Unch. Ya, intinya dia menemukan cewek misterius, dan di saat dia berbalik badan si ceweknya menghilang guys. Sangat misterius. Oke, cerita berlanjut. Dan ini ada gambar si Akiko-chan, anaknya si Kamen Rider School. Pokoknya di sini cerita ini mereka udah menikah ya, si Akiko sama si yang Kamen Rider Axel, si Ryu. Itu dia. Nah, di sini ada pose khasnya si Akiko yang mau ngeplak pakai sendal itu loh. Itu dia guys. Dan di sini ada kliennya di cerita pertama, yaitu si Chuta-san, Subosaki Chuta. Jadi dia tuh kehilangan tasnya dan berisi uang, tapi dia nggak peduli sama tasnya, dia malah mau ketemu sama si pencurinya, si penyihirnya guys. Itu dia. Dan tasnya diambil sama si wanita misterius itu, dan dia meminta tolong sama si detektif Futo untuk bisa dapetin tasnya. Dan dia bingungnya pas dia sadar dia udah ada di pertigaan jalan buntu ya. Berlanjut. Ya, di sini si percakapan ya. Detektif, ku terima kasus ini, akan ku cari penyihir itu. Nah, itu dia. Dan di sini kelihatan ada siluetnya tangannya si Pirip ya. Itu dia. Terus si Shotaro mencari informasi tentang si penyihir itu. Dan di sini ada gambar besar, itu isinya macam-macam. Ada si Shotaro naik motor. Terus yang gua notice di sini ada karakter yang pakai rambut kribo ini dulu, ini juga yang muncul di serial Kamen Rider Double kalau nggak salah ya. Udah gitu ada yang si dua anak sekolah itu yang member Akibi yang dulu dia dicari memori. Ada memori A, K, dan B. Ini dia kalau nggak salah ya. Itu dia, pernah ada member Akibi 48 di serial Kamen Rider Double sebagai figuran doang. Oke, kita zoom. Ini dia. Terus kira dia nemu si penyihirnya di tengah jalan. Terus dikejar sama si Shotaro. Terus apa nih? Kata dia, kau masih setengah matang. Terus tendang si Shotaro.
bukan manusia yang bisa memuaskanku. Terus tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba dia sadar kalau ini bukan di Photo City. Terus tiba-tiba sadar dia ada di kantor mafia gitu guys. Makanya dia langsung diciduk. Hei, dari mana kau masuk ke dalam gedungku ini? Nah, di sini ada polisi 2 yang juga muncul di Kamen Rider Double yang suka pakai penggaruk badan nih. Gue tahu banget nih. Mukanya mirip banget ya. Udah gitu cerita berlanjut. Nah, di sini juga ada nih yang dulunya jadi kliennya di Kamen Rider Double nih, yang kalau nggak salah ini aktor yang pernah main juga di Kamen Rider Wizard deh, yang dia ini disembuhin sama Terry Ryu yang pakai listrik, yang karena dia invisible gitu deh kalau nggak salah ya guys. Lanjut, sini ada potongan tangan ditemukan korban ya, diduga kalau si cewek itu atau penyihir itu yang pelakunya, seperti itu. Nah, udah gitu dia si Shotaro menemukan tempat tersembunyi, ada air mancur. Ini tempat si cewek misterius itu mandi. Nah, di sini si Terry Ryu si Shotaro tutup matanya ya. Itu dia bilang apa sih? Apa yang terjadi? Aku akan tutup mata sampai dia selesai berpakaian. Anjay. Terus dia kok bisa tahu kalau ada orang suka mandi di sini? Dia nanya teman-temannya yang homeless. Nah, pas ini si cewek ini udah pakai baju, dia ditemukan penampakan si gaya memori Dopan yang ada di celananya. Udah gitu next pencarian kabur. Udah gitu, nah dia sadar udah bukan ada di kota Photo City lagi, tapi ada berasa di kota lain. Ini keren banget artnya. Ini bukan di Photo yang gue kenal. Lah langsung tanpa sadar si Shotaro dan si Chutasan ini diserang dengan apa ya, kayak dicambuk gitu guys. Terus jalan sampai belah. Mereka panik, dan ini belum ada adegan berubah si Shotaro menjadi Kamen Rider Double. Nah, itu dia kayak dipecut gitu. Shotaro-san. Nah, di sini ada backup dari partnernya si Shotaro. Siapa kalau bukan Philip Masaki sudah ya. Philip, hei Shotaro, aku tuh bermaksud melukai harga dirimu. Tapi kurasa kau butuh bantuanku untuk kasus ini. Seret. Lagi pula kita berdua jadi satu detektif kan. Weh. Futari de Hitori Wese Tante. Betul juga. Patona. Hah? Partner Shotaro-san. Nah, itu dia. Nah, ini dia ada gambar satu full. Nah, ini juga karakternya si Philip begini coba. Posenya. Yang satu posenya manly, yang satu posenya begini, kemayu. Ya gitulah guys, di Jepang banyak cowok-cowok apa beautiful ya. Parah. Apa sih sebetulnya? Kemen gitu kalau itu dia. Dan tiba-tiba menghilang. Gue kira di sini mereka mau berubah. Jadi cerita berlanjut. Dan ternyata si itu yang ada di atas nanti jelasin kenapa dia bisa melayang. Mereka terheran-heran. Terus si ceweknya ini hilang, apa ya, menyerap ke dalam tembok. Kalau tak ingin tubuh kalian dapat potong, itu dia. Masuk ke plot selanjutnya. Aku sangat berminat, Chutasan, jangan kaget begitu. Nah, itu dia. Cerita berlanjut kalau dia kompromi dengan si siapa sih si mafia itu ya. Kalau ingin membunuhnya si wanita itu dan membakar hidup-hidup. Nah, ini dijelasin gaya memori. Orang yang memasukkan ke dalam tubuh akan menerima banyak data dan berubah jadi manusia super. Jadi kan kayak misalkan nih gaya memorinya teror, ditusuk guys. Set. Wah, itu jadi monster.
Dan ini kayak merchandise ditempelin ke tubuh ini diwarisin ke serial Kamen Rider Revice ya. Gitu. Lanjut. Nah, di sini jelasin juga dulu ada organisasi yang menyebabkan memori. Organisasi sudah bubar tapi memori masih. Jadi ini benar-benar setelah Kamen Rider Double tamat. Jadi si musuhnya emang udah nggak ada tapi penjualan produk lost memory apa sih tadi? Gaya memori yang jahat itu masih beredar di Futo City. Dan di sini ada siluet musuh-musuh Kamen Rider Double yang dulu pernah muncul nih, gue lupa namanya. Ini si Claydol yang si orangnya itu punya radio ya, yang suka itu yang suka itulah. Terus ini si Tabu ya, Tabu. Terus ini si bapaknya nih yang paling kuat nih, Terror. Di sini ada sih yang kayak ninja ya, yang juga agak lumayan baik ya, nggak sepenuhnya jahat sih, Nazca. Dia ini kalau nggak salah suaminya dia, cuma dia dibunuh sama dia, jahat. Nah itu diceritain dan ya mereka mau mencari informasi dengan bantuan si Philip ya, yang bisa ngebuka dunia buku itu. Tampaknya Tsubosaki Chuta sungguh putus asa. Aku paham kita harus bergegas. Kalau begitu, wah ini udah dikasih lihat penampakan motornya yang keren. Nah ini kantor apa base headquarters atau markasnya Kamen Rider Double, ciri khas banget ya. Ini bisa buka kan ntar motor masuk kan, keren. Itu ya guys. Nah ini si Philipnya agak serius mukanya dan dia ngebuka dunia bukunya. Oh ya, Gaia Library ya, bernama Gaia Library. Saat ini kesadaran Philip berhubung dengan Gaia Library. Kayak pengetahuan seluruh dunia ada di sini ya. Dia nggak perlu internet, nggak perlu Google ya, anjir. Oke, next. Dan di sini kayak dia nyari tahu siapa informasi detail tentang si perempuan itu. Dicari tahu per keyword ya, per kosakata, dimensi berbeda, kota hitam, tapi nggak nemu. Udah gitu si Shotaro sempat dikagetin sama si Akiko dengan dikeplak kepala pakai sendal. Oh iya, panas, tekan tambahkan kata kunci suhu tinggi, high temperature. Langsung hasil pencariannya tersudutkan jadi satu buku, itu Road. Itu nama gaya memorinya. Nah ini juga ada adegan nggak? Gue nggak ngerti nih adegan ini guys. Ya, peruk ya, mungkin ini giginya kali ya. Oke. Terus kurang jelas juga gambar yang ini. Terus ini ditemukan lagi korban. Nah ini makanya ratingnya dewasa. Ada potongan tubuh manusia. Terus si detektifnya masih polisinya ketemu. Dan si Philip masih mencoret-coret di billboard di whiteboardnya soal teori-teori gitu buat memecahkan kasus. Terus si Shotaro ketemu sama si temennya Akira, anak sekolah. Dia ngasih informasi tentang si witch itu, si penyihir, kalau dia itu pernah muncul di pohon apa gitu. Itu dia. Aku tak suka kalau wangi bunga ini ternodai oleh bau darah kalian, jadi nyala dari sini. Cepatnya, Hiro. Nah udah gitu. Nah ini ada adegan full si Shotaro lagi naik motor memandang ke pohonnya, keren banget. Terus ya di sini si Cutanya udah dia nemuin si Cutasan di area yang itu sering muncul monsternya dan dibilang kalau itu tidak sangat berbahaya. Dan ternyata muncul si dopannya itu si Road nih, full body. Jadi gue ngirain juga dia ini si cewek yang tadi, si Tokime. Ternyata ya nanti kita lihat. Ini barannya besar, ciri khas monster. Terus Road. Nah, kau tahu tak bisa hidup, tapi hidup kau akan jadi mangsaku. Dia jurusnya itu bikin ini guys, pusaran roda gitu.
pusaran panas ya. Terus dia di hempaskan gitu. Tapi ada satu hal yang kupegang meski harus mati, yaitu melindungi klien. Nah, di sini dia udah mau berubah nih. Kayaknya belum. Udah berubah kayaknya deh. Nah, set. Tapi hilang guys. Dia berubah gak sih? Belum. Dia belum berubah guys. Nah, ini tahu-tahu menghilang. Tahu-tahu. Nah, ini ada adegan kerennya si Shotaro. Shotaro-san. Wah. Tahu-tahu ada di atas gedung. Terus tahu-tahu dia ketemu lagi Stokime di sudut yang berbeda. Dan dia nggak tahu apa-apa soal penyerangan tadi, dan itu sangat aneh ya. Jadi misterinya muncul lagi kan guys. Karena emang ini komik detektif ya, misteri. Hei, kau Kulon yang bertanya. Oke, dia menghilang dan dia mencari dengan sendirinya Shotaro. Terus dia sempat berdebat sama si Philip. Sampai akhirnya si Shotaro kesal dan taruh double driver di mejanya. Prak. Setelah itu dia mencari lagi si perempuan tersebut, karena si Shotaro ini juga sempat punya naksir gitu lah sama si ceweknya. Nah gitu, pas ini ada sensor guys. Pas ceweknya mandi, kok selesai mandi, nah ini sensor guys tuh, jejeng. Jadi si jarak antar panel ke panel dibanyakin biar bisa menjadi sensor. Sudah kuperingatkan kau masih saja mencari ke detektif. Nah itu ada tasnya si Cutasan. Dan di sini ada gaya memorinya Dopan si Tokime. Apa aku Dopan? Kalau 2 kota itu dia. Aku rasa kau bisa menyelidiki siapa aku kan, detektif. Jangan-jangan kau tidak ingat apapun. Cerita berlanjut. Ini udah mau ke penghujung cerita. Memorinya panas. Nah udah gitu datang si teman-teman mafianya. Kalau dia ingin menghabisi nyawa si Tokime, si cewek itu. Dan itu dia. Bukan perempuan ini. Dan itu ternyata si gaya memori cewek itu rusak guys. Itu sebabnya pelaku sebenarnya ada di antara kalian. Nah itu tiba-tiba ada kekerasan, dan ternyata monster atau Dopan itu dia guys, yang si ini nih. Nih. Dia. Jadi dia berubah. Dia aktifin si gaya memori Dopannya. Roto langsung rot ya kan. Terus dia langsung tempelin ke lehernya dia, cring gitu. Langsung dia berubah jadi monsternya. Wah. Itu dia. Dan ternyata bukan si Tokime ya, si musuhnya. Terus dia juga lupa kalau dia ninggalin driver di markas. Mau berubah juga nggak bisa. Itu dia. Terus tiba-tiba di kegelapan gitu kan, si monsternya notice kalau ada sesuatu dan dia ditabrak, boom, sama si, gue lupa namanya nih, yang kendaraan gedenya si Double. Itu dia, tank. Nah ini si Philip datang. Sudah aku bilang, aku tak bisa membiarkanmu menantang bayi sendirian, Philip. Itu dia. Akhirnya dia team up lagi. Siap. Dia mau berubah nih guys. Grek. Terus pas dipasang di Shotaro langsung muncul di pinggangnya si Philip. Diaktifin ininya, gaya memorinya. Cyclone Joker. Bukan Henshin tapi dia transform guys. Transform. Gue kira dikasih tulisannya berubah gitu kan bahasa Indonesia. Transform. Grek. Nah kan. Kesadaran Philipnya hilang karena gaya memorinya udah di badannya si Shotaro. Dan ini buat gue seharusnya nih halaman berwarna guys, cuma sayang sekali. Itu dia. Shiru Cyclone Joker. Berubah. Terene tete teng gitu kan suaranya. Akhirnya mereka debut berubah.
Jadi Kamen Rider Double Cyclone Joker. Terus ya intinya dia fight sama si Dopan, Kamen Rider Double. Nah itulah dosa-dosamu ya. Omae sumi o kazoero. Itu dia berkelahi. Dan ya dia berkelahi dengan si Dopannya. Seru banget guys. Tuh. Nah ini dia kayaknya udah ganti elemen gaya memori. Jadi Lunar yang kau pegang adalah tangan kananku. Luna Joker. Lunar itu yang warna kuning guys. Nah kalau yang kotak balon kayak gini itu suaranya si Philip ya, karena kayak ada cyber gitu. Jadi digebuk-gebuk sama si Lunar Joker. Terus nah itu dijelasin ya. Ini makanya gue bilang yang nggak ngerti Kamen Rider Double pun bisa tahu karena dijelasin di komiknya kayak gitu, kayak combo gitu guys. Nah udah gitu si Dopan yang kabur ke another dimension. Nah ini dia berubah wujud jadi kayak kendaraan gitu. Terus dia dikejar. Nah ini keren banget bisa berdiri begini sih double-nya. Nah dia ngejurus nih. Jurusnya itu dia yang di sebelah kanannya sabuknya tuh. Jokan Maximum Drive. Nah dia jurusnya gitu guys, yang tebal jadi 2. Akhirnya kalah si Dopannya. Dan misterinya belum sampai di sini guys. Udah Dopana kalah kan biasanya kalau Dopana kalah tuh gaya memorinya pecah betul. Nah udah gitu cerita berlanjut. Terus penjelasan lagi tentang si Tokime, misteri yang harus menghitung dosa. Lanjut. Nah di sini ada gambar si Akiko nyuci motornya. Ini kalau nggak salah nih si tempatnya realnya di Jepang kalau nggak salah udah nggak ada, udah direnov. Sayang sekali ya karena itu tempat bersejarah di era Kamen Rider Double. Nah ini dia biasa kalau habis nyelesain kasus dia bikin laporan gitu di mesin ketik ya, jadul. Terus ya di sini si Cutasan emang udah dapet tasnya, cuman dia merasa ada sesuatu benda di dalam tasnya yang nggak ada. Dan si Shotaro udah pegang itu duluan karena dia udah periksa duluan. Tsubosaki-san, kau lo orangnya. Ternyata dia menyembunyikan gaya memori Dopan Toadstool. Udah diaktifin jadi dia ke-trigger gitu guys. Oke. Nah jadi di sini si Tokime-nya nggak di penjara, masih ada di markasnya si Shotaro. Terus jadi dia membeli gaya memori Dopan karena ingin membantu perkebunan keluarganya dah. Dia pernah jalan-jalan 2 tahun yang lalu ke Photo City dan tahu kalau ada orang yang menjual gaya memori dan dia pengen jadi Dopan jamur. Jadi si Shotaro keselnya dia malah suka Photo City yang dark side gitu loh, yang perjualbelikan barang ilegal kayak gaya memori Dopan. Nah, udah gitu dijelasin kenapa si Tokime bisa terbang, karena Tokime itu kan dia pijakannya another dimension. Jadi gedung lain kalau kita lihat dari sudut pandang si Shotaro dia kayak melayang, padahal dia berdiri di gedung yang dimensi lain gitu. Jadi bukan literally terbang gitu loh. Nah udah gitu next. Ya dia si Cutasan sempat nggak terima kalau dia akan ditangkap gitulah karena dia punya si Dopan. Tidak. Terus dia mau aktifin jadi Dopan. Wah gue kira dia bakal terus ternyata digagalkan ya, digagalkan. Gaya memori Dopan jatuh. Siapa itu? Ternyata yang menggagalkannya adalah Aksuru. Wede Shim si Rio, cuman rambutnya jamet ya guys, kayak Justin Bieber zaman bahala. Padahal dulu waktu di serialnya dia nggak begini rambutnya kayaknya dah. Jadi nikah sama Akiko rambutnya jadi gitu.
Nah itu jelasin kalau dia adalah suaminya Akiko, tapi namaku jadi Teru Akiko setelah menikah. Itu dia. Dan si Tokime ini diangkat jadi asisten detektif. Dan ada adegan begini. Kesenangan banget tuh si Shotaro kok masih sadar. Kaget ya guys. Kata si Akiko, wah langsung di bibir. Ya si Tokime diperbantukan di detektif Futo untuk jadi asistennya. Dan cerita berlanjut. Ini dia membasmi Dopan kecoa. Ini juga ada adegan si tanknya lagi, si kendaraannya gue suka banget. Jadi pakai si Hito Metaru, teng gitu guys. Dia naik si motor turbulence itu nih. Terus ya maximum drive. Gue lupa jurusnya tuh. Oh iya nih metal branding. Yang tongkatnya tuh dipasang gaya memori yang hit. Oke, lanjut terus. Ada adegan berantem. Itu dia kayak dia membasmi itu lagi Dopan. Jadi barang bukti. Terus nah ini si Tokime ngumpulin barang bukti. Kalau ini baru dikasih tahu kalau si Akiko belum ngasih tahu si Shotaro kalau dia tuh diperbantukan di kantor detektif Futo sebagai asisten. Itu dia guys. Dan si Tokime pengen tidur malah dibawanya ke apartemennya tempat tinggal ya si Shotaro. Dia malah mau tidur di ranjang. Terus ranjangnya cuma satu. Kita tidur bareng saja. Anjrit. Mana bisa kalau Shotaro minggat pulang ke markas tidur. Si Tokime tidur di apartemennya si Shotaro. Aduh. Itu dia. Nah ini adegan-adegan terakhir. Motifnya masih misterius. Buat apa dia menciptakan kota sebesar itu bahkan sampai harus memangsa manusia? Apa kota itu betul-betul sudah lenyap? Nah ini ada adegan lagi orang. Ini ada belt baru kayaknya, ada Aurora. Shring. Nah, oramu kan kian tipis. Apa kau sudah meninggalkan kota ini? Oh, ada sosok baru guys. Dan ini adegan terakhirnya. Tokime. Ada karakter baru kayaknya guys. Udah habis guys. Terus ini ada ekstra ilustrasi gitu dari si pengarangnya. Oke guys, sekian untuk video review komik detektif foto detektif alias kamera double. Maaf kalau durasinya agak panjang dan penjelasan gue nggak jelas ya guys. Dan gue sudah kasih lihat lembar per lembar. Dan intinya ini sangat seru dan ingin baca lagi untuk volume selanjutnya biar kita bisa melihat adegan-adegan si mereka berdua henshin ya. Dan ini masih ongoing di Jepang ya. Semoga terbitnya bisa lancar di Akasha ya. Oke guys, mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review komik lain ya. Bye bye. Extreme.